Saya sudah lama tidak mendengar suara itu. Tapi pagi itu, begitu jelas suara itu. Anakku, anakku, jangan engkau memikirkan cicilanmu, kebutuhanmu, kehidupanmu. Pikirkanlah aku. Lihatlah kebaikanku. Lihatlah pertolonganku mulai dari dulu sampai sekarang. Terus saya tutup mata lagi, saudara. Suara itu begitu luar biasa. Di dalam ruangan itu, anakku, sekarang ini sudah banyak orang-orang ketika bangun pikirin masalah, pikirin pergumulan. Tuhan bilang, hitunglah berkat-berkatku, hitunglah kebaikanku. Dari dulu sampai sekarang aku tetap menolongmu. Sudah itu, saudara, setengah jam saya diam di situ. Saya tidak duduk sepertinya mau dengar terus, saudara. Situ saya merasakan, terima kasih Tuhan. Sukacita saya timbul dari saat itu sampai sekarang. Sepertinya saya tidak memikirkan apapun ke depan, saudara. Bukan dalam arti kita itu langsung super power, superman gitu ya. Tapi saya melihat sangat luar biasa. Dan Tuhan kasih ayat ini, saudara. Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya,
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Walid. Saudara yang dikasihi Tuhan, posisi saya saat itu bukan berdoa, bukan menyembah, bukan baca firman Tuhan. Itu hanya baru bangun, saudara. Dan saya bersyukur saat itu, terima kasih Tuhan. Ketika bangun pagi, Tuhan, hitung kebaikanku, hitung berkat-berkat, hitung pertolonganku, kata Tuhan. Lihatlah, dikatakan di sini saudara, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saat ini Tuhan hanya merindukan. Makanya saya katakan tadi, quality time with God. Ya, waktu yang sangat penting dengan Tuhan, yang bermutu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan minta pada pagi hari ini kepada kita semua. Dan ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebanyak apa waktu kita hanya untuk pegang HP, sebanyak apa waktu kita hanya untuk telepon-teleponan, saudara. Tapi dengan Tuhan begitu minim sekali waktu yang kita pergunakan, saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Segenap batin berarti bukan setengah, bukan seperempat, bukan 2/8, 3/8, tapi segenap, sepenuh, saudara. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, gak ada lagi yang lain. Tadi WL katakan, tidak ada yang lain lagi Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Yes, kita masih di dunia. Tapi ingat saudara, ini hanya sementara. Kita menumpang di dunia ini, saudara. Ya, seberapa waktu. Makanya saya katakan, mungkin saya di grup itu udah kayak marketing, saudara. Ayo, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jangan takut gagal, ntar gak bisa. Puji Tuhan, ada pemuda remaja. Tapi ada satu pemuda remaja yang paling muda, Pak Nanang. Puji Tuhan. Ya gak apa-apa, saudara. 1 ayat silakan. Gak harus 5 ayat. Ya. Dari awal berapa orang yang ikut, saudara? Ternyata hanya 1 pemenangnya. Wow. Ya. Maksudnya yang tiap hari benar-benar 3 pasal. Selainnya double, saudara. Ada yang kejar, hari ini udah ketinggalan 3 hari, kejar lagi. Ya, hanya 1 orang, saudara. Yang paling muda di gereja ini. Nanti akan tahu namanya siapa. Saudara, selainnya double. Saya aja waktu sakit di kampung, Pak John, sampai 5 hari gak baca, berarti 5 kali 3, 15 pasal. Tapi ada 1 orang, saudara, yang tidak pernah, palingan kalau biasanya setengah 1 malam lapor, saudara. Ya paling lambat jam 5. Sakit pun beliau, pernah saya tahu dirawat, tetap juga baca setiap hari. Karena judul itu 3 pasal sehari, bukan 3 pasal kejar. Ada yang 20, ada yang 10 hari kejar sehari, gak apa-apa. Ya sampai hari ini ada 11 orang yang lulus, ya, yang 3 pasal sehari. Nah hari tanggal 5 pasal sehari sudah 16 orang yang mau daftar, belum terlambat. Yang 1 pasal juga daftar. Jangan gengsi gabung sama tunas remaja, jangan, saudara. Itu firman Tuhan. Kenapa? Mari kita buat waktu quality time kita dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Begitu baik Tuhan bagi saudara dan saya. Sampai saat ini kita masih bisa bernapas, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya, saudara, ketika ada mau pemberkatan atau apa, Tuhan tolong jangan sampai ada sesuatu gitu ya. Untuk WL yang buat firman, yang menikah gak datang hari ini ya. No. PR Bang Iwai. Haleluya. Ada? Oh ya, maaf. Puji Tuhan. Iya, saya gak lihat. Selamat datang pengantin baru. Puji Tuhan, saudara. Ya maaf, nggak diundang karena prokes, saudara. Ya, prokes. Yang diundang hanya Dewan Gembala. Ya, Dewan Gembala kemana-mana selalu. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ada amin? Kita buka, kita baca dari Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Baca ayat 8, saudara. Ya. Ayat 10 sampai 12. Ya, dari Mazmur itu juga. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ada amin? Saudara, tiap hari kita berdosa, tiap hari kita bikin sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan, tapi Dia panjang sabar, saudara. Makanya dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, karena Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang luar biasa, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah sakit di sini? Saya rasa kita semua pernah sakit. Tapi kita bisa ibadah saat ini. Karena apa? Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Makanya saya katakan tadi, hitung berkat-berkat Tuhan. Saudara, itu jelas, hitung cicilan. Ini belum. Gimana dong? Sampai lupa melihat akan kebaikan Tuhan, kecampur tangan Tuhan yang luar biasa. Coba bayangkan saudara, bagaimana Tuhan setahun lebih corona sudah ada. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Jika kita lihat di ayat di ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, kita ini debu, tapi Dia peduli sama kita, saudara. Ya, kita ini debu, saudara. Ya, kebetulan waktu kunjungan ke sana, Bojong Menteng sana, ayo kita singgah yuk ke kuburan gitu. Sampai saya live dari sana sedikit. Saudara, saya melihat disitulah kesudahan segala sesuatu. Ya, emang debu, saudara. Makanya selagi masih hidup, apa yang bisa kita lakukan? Baca firman, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena di Khotbah katakan segala perbuatanmu akan menyertaimu. Itu, saudara. Nah, di ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara yang dikasihi Tuhan, berasa nggak sih hari ini kita lemas, hari ini kita loyo, tapi bangun pagi segar lagi. Tuhan kasih kekuatan baru. Ya, Tuhan kasih semangat yang baru. Kenapa? Satu, kita berdoa. Yang kedua, ada yang mendoakan kita. Ya, kami senantiasa berdoa untuk jemaat ini, dan saya percaya jemaat ini juga senantiasa berdoa untuk kami. Berkati Dewan Gembala Tuhan. Terus dari Dewan Gembala berkati jemaat GGP Philadelphia Tuhan. Bahkan yang bertalian darah dengan semua jemaat GGP Philadelphia pun kita doakan. Dahsyat ya. Yang bertalian darah semua dengan kita. Yang bertalian darah kayak saya, bapak, semua abang, apa semua. Yang bertalian darah dengan jemaat GGP Philadelphia. Dahsyat ya. Begitu luar biasanya komunitas dalam satu gereja. Makanya kalau kita nggak ada masuk komunitas, siapa yang doain kita? Ya kan? Dan kalau orang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan belajar mendoakan orang lain. Ada amin? Jadi jangan pergumulan kita mulu. Nanti pergumulan kita jadi gini. Cicilan mobil Tuhan, cicilan rumah Tuhan. Itu mulu tiap hari. Lupa melihat berkat-berkat Tuhan. Ya. Jangan hitung segala apapun permasalahan, hitung segala berkat-berkatku, kata Tuhan. Ya, kita lihat di ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan di tempatnya mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu hidup kita ini seperti uap, marilah kita pergunakan waktu yang sebaik mungkin, ya. Makanya nggak salah di situ bikin quality time dengan keluarga, dengan kekasih, dengan suami, dengan istri, it's okay. Tapi coba tulis di situ quality time, ya, waktu yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Buat alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Mari tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, intensitas waktu kita dengan Tuhan mulai dari saat ini. Karena kita tidak tahu hari-hari ini kemana arahannya, saudara.
Tapi kita percaya pertolongan Tuhan atas saudara dan saya tetap ada. Satu, karena kita selalu berdoa. Ada takut akan Tuhan, itu yang ditekankan di situ. Takut akan Tuhan itulah suatu perlindungan yang sangat luar biasa dalam hidup kita, saudara. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya kita orang-orang yang menyembah Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah ya, bukan seperempat, tapi segenap hati. Katakan 1, 2, 3, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih punya Tuhan yang luar biasa, yang peduli akan hidup kami. Firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami lebih banyak memuji, memuliakan Engkau daripada memikirkan akan kehidupan kami Tuhan. Karena ketika kami mempunyai hubungan yang indah dengan Engkau, meningkatkan hubungan kami dengan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang bertindak, Engkau yang mengatasi segala persoalan hidup kami. Terima kasih Yesus, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.